Saudi sedang mengembangkan adanya mina bertingkat. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada istilah mina jadid. Mina jadid itu ya muaisin itu yang dipakai Bapak Ibu sekalian ketika haji, khususnya ketika saat ada di Mina, ya di luar, sebenarnya itu sudah di luar kota Mina, di luar kawasan Mina secara konvensional. Tapi kemudian ittiba dengan cara fikih, maka kalau tidak ada, maka sesungguhnya lanjutan seperti orang sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu sholat jamaah di masjid ketika sholat Jumat, ketika masjid sudah luber, ya, luber, lalu dapatnya di pelataran. Pertanyaannya, apakah boleh? Apakah pahalanya sama dengan sholat yang di depan? Itu. Yang kedua, apakah kita bisa atau berhak untuk kemudian disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul halaman? Nah ini kan fikih yang bicara nanti. Nah karena kemudian tidak ada pilihan lain, maka kemudian gampangnya ya yang ada itulah yang kemudian menjadi ketika tidak ada yang lain, maka kemudian itu yang kemudian ya kaum maka namanya masa sebagai DPR menjabatannya, ya menjabatannya. Makanya nanti kalau ada berbagai macam usulan tidak hanya terbatas dalam persoalan haji. Ini persoalan masalah kemanusiaan, persoalan masalah hidup berbangsa bernegara. Jadi tidak cukup hanya dalam konteks ini. Nah, yang kedua terkait dengan masalah umroh. Ini Pak Dirjen, kan kalau kemudian kita mau mempergunakan prokes kita, itu kan harus ada yang namanya isolasi mandiri sebelum berangkat dan isolasi mandiri setelah pulang. Nah, ini kalau kemudian isolasi mandiri ini kemudian dibebankan lagi kepada masyarakat, tentu biaya umroh akan semakin mahal. Dan ketika biaya umroh semakin mahal, ini juga menjadi problem psikologis ya bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu bahwa kami mendorong kepada Kementerian Agama supaya segera berkoordinasi dalam hal ini Kapit Haji atau Dirjen Haji agar isolasi mandiri itu ditanggung biayanya oleh pemerintah. Kalau tidak ditanggung biaya oleh pemerintah, maka kemudian bisa dari jalur lain. Misalnya menyertakan dana kemaslahatan daripada BPKH, sehingga bagi mereka yang melaksanakan umroh itu tidak terlalu besar. Sebab misalnya kalau haji tahun 2021 yang sebenarnya tidak ada pembatalan. Kenapa? Fakihnya tidak ada pembatalan karena belum pernah ada kepres tentang pemberangkatan haji. Belum ada. Tetapi kemudian tidak jadi berangkat. Jadi memang tidak jadi berangkat. Sehingga panitia kerja tentang haji, panitia kerja tentang biaya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu belum sampai kepada titik kesimpulan akhir, tetapi baru sampai kepada rencana-rencana, skema. Ada skema kalau perginya 5%, skema kalau perginya 10%, skema kalau perginya 25%, bahkan sampai 50%. Baru skema itu. Dan 2020 itu biaya haji average-nya rata-ratanya itu adalah rata-ratanya itu adalah yang dibayar oleh masyarakat itu adalah 35 sampai 36 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Nah, 35 ini sebenarnya hakikatnya Bapak Ibu sekalian, basisnya ongkos untuk satu orang berangkat haji itu hakikatnya biayanya kurang lebih 69 sampai 70 juta. Lalu sisanya bayar siapa? Pak Jokowi? Enggak. Bukan. Yang membayar jamaah sendiri. Dari mana? Nah, uang bapak-bapak yang dimasukkan 25 juta ketika mendapat nomor porsi itu mengendap di situ, dikelola oleh BPKH, manfaatnya dipakai untuk mensubsidi, untuk mengurangi biaya dari jemaah yang mestinya 70 juta menjadi 35 atau 36 juta. Namun ini kita evaluasi. Bagaimana cara pembagian yang lebih adil dan lebih masuk akal. Jadi
Bapak Ibu sekalian, jadi konteks untuk kemudian pembatalan kemarin itu sebenarnya memang tidak ada penyelenggaraan haji. Jadi bukan sebagaimana tahun lalu, tahun 2020 kita tetapkan pada bulan Desember, tiba-tiba kemudian bulan Maret lalu kemudian dibatalkan oleh Pak Menteri secara sepihak. Tetapi kalau kemarin itu memang kita belum sampai ada sebuah satu keputusan untuk kemudian penyelenggaraan haji, namun kemudian tidak bisa melanjutkan karena situasi. Walaupun kami secara fraksi juga mengotot agar kemudian tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena kemudian masih ada kemungkinan terselenggaranya ibadah haji dan betul bahwa terjadi terselenggara haji, tetapi kemudian jumlahnya representatif yang ada di repatriasi yang ada di Arab Saudi, sehingga tidak bisa adanya perjalanan haji dari kita. Tapi kata kunci utama yaitu persoalan masalah diplomasi. Kata kunci kedua, ini sekaligus masukan untuk Pak Dirjen. Jadi selain bahwa ada persoalan masalah diplomasi, maka sebenarnya peran Indonesia dalam mengelola haji ini terlalu lemah. Ini memang tidak cukup dilakukan oleh Dirjen Haji, Pak, tetapi negara, ini peran negara. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Haji ini merupakan suatu kewajiban bersama umat Islam, lintas negara, lintas wilayah. Nah karena itu mestinya kalau kita bisa mengelola dengan baik secara politik internasional, misalnya Indonesia ini menjadi negara yang sangat didengar ketika di organisasi konferensi Islam OKI, negara OKI yang terdiri lebih daripada 70 negara itu mestinya memerankan itu, sehingga mengambil sebagian kewenangan putusan terkait hal-hal yang bersifat semi teknis dan kebijakan besar, tidak hanya dalam konteks kuota. Yang pernah dilaksanakan hanya cuma kuota. Kuota itu pun kemudian terjadi sejak tahun 60 sampai hari ini sama, tidak pernah terjadi lagi. Nah, oleh karena itu mestinya supaya Arab Saudi tidak negara sendiri yang kemudian menetapkan segala-galanya dan membuat seluruh negara dunia bergantung padanya. Ini harusnya kita mampu menjadi negara besar yang bisa mempengaruhi terhadap konteks itu. Itu juga kami dorong. Ini PR bagi kita semuanya, PR bagi Pak Dirjen, dan PR dari Presiden yang akan datang. Nah, silakan nanti kalau Presiden akan datang siapa? Kalau Presiden akan datang itu kemudian ternyata dia memang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia ini berperan secara optimal di negara Islam, saya kira itu adalah sangat menguntungkan kepada umat Islam di Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira gambaran besarnya. Nah oleh karena itu saya ingin menegaskan dua hal sebelum saya mengakhiri, dan kami harus berbagi pembicaraan dengan Pak Dirjen. Nanti Pak Dirjen beliau akan menjelaskan tentang masalah rincinya masalah haji lah. Jadi kami karena lebih ilmiah lagi nanti Pak Saidun biasanya beliau, karena beliau adalah spesialis pengamat itu. Tapi karena saya akan menjalankan pada hari ini Pak Saidun, saya tidak akan masuk ke dalam wilayah-wilayah teknis dengan tidak akan masuk. Ini makalah saya, silakan saja ada Bapak, mulai dari proses penyelenggaraan, mau dibagi juga silakan saja, mau diambil silakan saja, itu ada makalahnya. Dan itu bersumber dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Nah, tapi yang terpenting saya ingin menyampaikan yang paling terakhir, Bapak Ibu, ini forum bisa kita jadikan sebagai forum untuk mendengarkan aspirasi. Karena itu, monggo silakan nanti, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kami banyak mendengar. Tadi sudah banyak bicara, nanti saya akan lebih banyak lagi mendengar Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu pulang ini puas dengan gambar yang lebih clear. Kami berharap nanti Pak Dirjen dan juga Pak Saidun tidak lebih banyak daripada saya Pak ya. Lebih singkat lebih bagus. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.